Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita pada hari Minggu ini boleh kembali berkumpul, boleh beribadah bersama-sama, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kami percaya semuanya akan Tuhan sertai dalam setiap ibadah kita, dan kita akan berikan yang terbaik tuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus yang layak untuk mendapat pujian dan penyembahan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan karena hanya Yesus yang layak kita sembah. Kita memuji kebesaran nama Tuhan sebab Dialah Allah yang besar, Allah yang layak, yang tiada duanya dalam dunia ini. Hanya Dia satu-satunya Allah yang kita percaya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya.
pujian dan sembah kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sekarang hidup penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kami undang dengan Kristus Ibu Gembala untuk membuka dan menapiskan ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Sekarang kita mengangkat kedua belah tangan kita. Hati, pikiran, perasaan, mulut kita penuh dengan pujian, pengagungan, hormat, syukur kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami umat-umat ketebusan darah-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sucikan, layakan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus, maha mulia. Oh Tuhan, biar kami berlayak berkenan di hadirat Tuhan. Kami siap beribadah, pakai hamba-hamba-Mu. Urapan Roh Kudus ada atas kami semua. Biar hamba-hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, media, menghantar kami semua umat-Mu masuk hadirat Tuhan. Tuhan, terimalah ungkapan kasih syukur kami lewat kebaktian kami pagi ini. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama worship leader. Haleluya. Kita tahu ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apapun yang kita hadapi, kita berserah penuh dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan ajarku berdiam di hadirat Tuhan, karena dengan kita berserah, kita diam, tunduk pada kuasa Tuhan, kita yakin kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Sangat dalam, bahkan lebih dalam dari lautan, lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari langit yang paling atas sekalipun. Kita akan pujikan pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku saat kau hadir dalam hatiku. Bersekutu setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku
Bila kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, semuanya darimu. Karena Tuhan yang selalu menyertai setiap jalan kehidupan kita, ya kita selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Sambil persembahan dijalankan, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua korban dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu.
syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Terimalah semua korban dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan sebagian dari sabda dari firman Tuhan. Kita tetap percaya pada Yesus. Sekali kita mengenal Yesus, percaya sama Yesus, selamanya kita akan tetap percaya pada Yesus. Karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita dan kita pun akan selalu setia dalam kita melayani dan mengiring Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan kita, apapun yang kita hadapi, kita yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita akan pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat apun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang tentangku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita pujikan dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan kami ada sampai saat ini. Apapun Tuhan yang menjadi permasalahan kami, apapun Tuhan yang menjadi musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah sekalipun Tuhan melewatkan kami. Engkau tak biarkan kami jatuh Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan menepati janji-Mu. Engkau yang selalu jaga pelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, kami selamanya akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak ada kata yang bisa Tuhan untuk mengungkapkan kebaikan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi Tuhan, setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang murapi, Engkau yang jamah Tuhan, supaya setiap apapun Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan benar-benar disampaikan Tuhan dengan baik Tuhan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan semuanya Tuhan Engkau juga yang menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami siap Tuhan dilayakkan untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur Tuhan, menyerahkan doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara menikmati hadirat Tuhan? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji-pujian yang kita sudah anggungkan kepada Tuhan membuat hati Tuhan senang, membuat Tuhan melawat kita semua. Ya, asal dengan sepenuh hati kita memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu yang indah ini kembali kita mau dengar sebahagian daripada firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam firman Allah, Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hari ini kita akan melihat satu bahagian daripada kehidupan kita yang harus
kita pelihara dalam hidup ini supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Tadi beberapa saya dalam pujian biar kita dekat dengan Tuhan, ya. Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Haleluya. Silakan saya duduk kembali. Hari ini kita mau belajar tentang kehidupan kita sebagai orang percaya supaya bisa dikatakan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Karakter Kristiani yang pada kita, yang harus kita pelihara, kita akan pelajari pada siang hari ini supaya kita boleh datang kepada Tuhan. Ya, saya memberi judul syarat datang kepada Tuhan. Haleluya. Orang Kristen banyak, saudara. Saudara bisa sensus. Yang KTP-nya Kristen banyak. Yang KTP-nya belum Kristen tapi sudah Kristen banyak. Tapi syarat orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan. Syarat orang Kristen yang bisa datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, semua lembaga yang ada di dunia punya syarat atau tata tertib atau disiplin. Ya, saudara, waktu kita sekolah dulu kita punya persyaratan untuk masuk sekolah. 1, bayar uang pangkal. 2, bayar uang sekolah. 3, pakai baju seragam. 4, sepatu harus hitam. 5, harus beli buku pembelajaran. Ya, 6, harus gunting kuku. Ya, betul tidak? Ya, 7, datang tidak terlambat. Ya, 9, kita harus rambut orang laki tidak boleh gondrong, harus rapi. Rambut orang perempuan harus dikepang, harus rapi. Betul tidak? 10, kita harus sarapan pagi dan sikat gigi sebelum datang ke sekolah. Betul tidak? Kira-kira seperti itu tata tertib anak-anak yang masuk sekolah, baik playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Kalau mahasiswa sudah tidak diatur seperti itu, tapi mahasiswa ada aturan lain lagi. Saudara yang kekasih, syarat dalam satu lembaga di dunia ini banyak. Syarat orang Kristen datang kepada Tuhan. Kita tentunya tidak bisa pembahasan semua. Beberapa saja sesuai dengan ayat yang kita sudah baca yang akan kita bawa pulang dan kita lakukan. Syarat datang kepada Tuhan. Atau saya boleh berkata, syarat Hilda datang kepada Tuhan. Syarat, sebut nama saudara untuk datang kepada Tuhan. Ini Raja Daud yang menuliskan ayat ini. Mari kita lihat. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Artinya datang ke dalam rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. 1. Kita tentunya tidak banyak ya. Gak mungkin banyak, saudara gak akan pulang-pulang. Ya. 1. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus hidup tidak bercela. Bagaimana tidak bercela? Tidak bercela, tidak dengan sengaja berbuat dosa. Sudah tahu dosa, jangan bikin. Semua tahu apa yang disebut dosa. Enggak usah saya beberkan, jabarkan pada pagi hari ini. Semua orang tahu. Tidak ada yang enggak tahu. Karena kita orang Kristen sudah lama. Belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Bahkan puluhan dalam angka banyak. Kita jadi anak Tuhan. Saya dibaptis tahun 69. Jadi sudah 54 tahun. Saya sudah tahu apa yang boleh dan apa tidak boleh. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan larang. Saya percaya saudara juga sudah tahu. Ya. Kita tidak boleh membuat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu dosa. Ya.
kita bisa datang kepada Tuhan. Syarat yang pertama, orang yang hidupnya tidak bercela. Artinya hidup ini benar-benar bersih, tidak kotor. Tidak terkontaminasi dengan dosa. Saudara yang kekasih, bagaimana hidup saudara? Apakah saya, saudara, bisa bilang, Tuhan, aku hidup tidak bercela di hadapan hadirat-Mu? Ya, tidak bercela itu enggak gampang, saudara. Kita harus punya usaha, upaya, harus bersungguh-sungguh dalam mengemas hati pikiran supaya perkataan dan perbuatan baik tidak bercela. Saudara dan saya harus hidup tidak bercela. Artinya bersih. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Tidak ada dosa dalam hidup ini. Ada orang Kristen masih simpan dosa. Saudara yang kekasih, ada orang meninggal. Ya. Punya istri, punya anak. Tahu-tahunya datang nangis-nangis, datang ke rumah duka. Satu wanita lain juga. Lalu mengaku itu suami saya. Saudara yang kekasih, tapi orang Kristen. Ada orang Kristen ya mencuri. Ya. Bukan bagian dia, milik perusahaan, dengan hikmat dia yang jahat dan nakal, diambil bagian perusahaan, entahkah barang, entahkah uang. Ya. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang Kristen tidak akan melakukan hal-hal demikian. Kita dapat dipercaya, kita dapat ya hidup kita, orang bisa menilai kita ini orang benar di hadirat Tuhan dan manusia. Tidak bercela. Saudara sebagai pegawai, saudara sebagai pelajar atau mahasiswa, saudara sebagai pekerja-pekerja, entahkah di perusahaan swasta atau di perguruan-perguruan tinggi, saudara, kita semua bisa melihat yang ada di seputar kita, bahwa ada orang-orang Kristen bercela. Tapi tidak dengan saya, tidak dengan saudara. Amin. Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kalau saudara orang Kristen hidup berdosa, enggak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. Siapakah yang boleh datang ke gunungnya yang kudus? Kita sering berdoa sembahyang. Dan Alkitab suka gambarkan doa sembahyang seperti kita naik di atas gunung. Saudara bisa berdoa sembahyang, tapi kalau hidupmu berdosa, saudara tidak sampai di hadirat Tuhan. Doamu tidak akan ditilik, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara ingin doamu dijawab oleh Tuhan, hidup tidak bercela. Saudara yang kasih, supaya apa? Hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita di dunia mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana anak muda? Ini keluarga muda yang bilang amin lebih dulu. Anak muda cuma satu bilang amin. Bagaimana anak muda? Amin. Ya. Kalau temanmu rokokan, engkau tidak rokokan. Kalau temanmu mabuk, engkau tidak mabuk. Kalau temanmu dugem, engkau tidak dugem. Ya, betul tidak? Kalau temanmu ya free sex, engkau tidak. Loh, sekarang banyak anak muda free sex. Anak teman saya kawin 1 hari, besok lahir anak. Kawin hari ini, besok lahir anak. Tapi untung gak digugurkan. Dan anak itu sekarang sudah besar. Ya. Orang Kristen, iya. Majelis lagi orang tuanya. Tapi mau apa? Dunia begitu sekarang, dunia orang muda. Ya. Tapi apakah kita melok seperti itu? Tidak, saudara. Hidup tidak bercela. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi sebagai orang muda, sebagai keluarga muda. Ya. Sekarang banyak namanya apa? Reuni. Reuni kan? Bunda lagi mau reuni. 50 tahun. Berpisah dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Mau reuni minggu depan. Kita sering reuni, siapapun dia reuni. Anak-anak, teman-teman SD, SMP, SMA, mahasiswa. Betul tidak saudara? Ya, betul.
Lalu di reuni ketemu apa? Orang yang pernah naksir dulu, orang yang pernah pacaran dengan kita dulu. Jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali, saudara. Lalu habis reuni, wow, handphonenya gak dikasih lagi kalau mau dilihat istrinya, saudara. Takut-takut belum dihapus chatting-chattingannya. Iya toh, saudara. Karena apa? Reuni, saudara. Reuni, hati-hati, reuni itu bagus. Tapi ada tidak bagusnya di dalam. Bagaimana saya, saudara, menjadi orang Kristen yang berhikmat. Apa yang bagus memberkati kita, membuat kita lebih baik. Tapi apa yang tidak bagus kita buang jauh-jauh. Amin. Semua aspek kehidupan ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Betul tidak? Betul tidak kok Erik? Ini dosen kondang di WM. Betul? Semua kehidupan, yang berbisnis siapa? Yang berbisnis kok Endro Utomo. Ya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus bukan? Atau bagus semua? Ada bagus, ada tidak bagus. Dalam kita sebagai dosen, kita sebagai pembisnis, kita sebagai pekerja omnikos, sudah senior sebagai orang pekerja. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus bukan? Di seputar kita. Fani, pekerja yang sudah cukup lama. Betul enggak Van? Ada bagus, ada tidak bagus. Saudara yang kasih, tapi kita berdiri sebagai orang Kristen yang bagus kelakuannya. Haleluya. Tidak terkontaminasi, tidak ditularkan dengan kehidupan relasi-relasi kita yang banyak berdosa. Setuju enggak? Betul saudara, betul. Jangan kata orang luar, kelompok gembala-gembala juga. Kelompok gembala hamba-hamba Tuhan juga. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi jangan bilang begini, wah itu yang senior, saya kan junior, ya saya turut dia lah. Dia kan mencontohi saya, tapi tidak bagus. Salah. Kita harus hidup tanpa cacat celah. Tidak ada noda dalam hidup kita. Saya pakai baju putih, saudara. Kalau baju putih ini sudah kena manggis, pasti bernoda, pasti saya tidak akan pakai. Betul tidak? Saudara mungkin ada baju putih. Kalau sudah kena noda, mau saudara pakai? Paling tidak saudara beri ke panti asuhan. Atau saudara bikin lap tangan. Iya tak? Baju putih kalau sudah bernoda, kalau baju hitam kayak bapak ibu kakek neneknya dari Aceh ini, dari Tanjung Selor, gak begitu kelihatan kalau hitam. Tapi kalau dititeni orang Jawa bilang pasti kelihatan kalau sudah kotor dan bernoda. Dan biasanya kita gak mau pakai baju ini, kita gak mau pakai. Jubah kebenaran anak domba Allah yang Tuhan kasih pada waktu kita percaya. Tuhan ambil jubah kotor kita, jubah dosa. Tuhan ganti dengan jubah. Ada substitusi jubah. Kita jaga baik-baik. Pakaian jasmani aja kita gak mau pakai kalau sudah bernoda, bercacat atau sudah sobek, kita gak mau pakai. Kemarin saya di Jakarta, saya sudah pakai baju bagus-bagus, mau pergi oma 80 tahun ulang tahun. Lalu kok ada kayak benang, tak ambil gunting. Saya bilang anak saya, Esther gunting no ini benang, tak angkat tangan begini. Mama, baju mama ini sudah sobek. Dalamannya masih ada, furingnya bagus, satin bagus mengkilat. Tapi yang tipis di luar ternyata sobek besar. Saya bilang, ya ampun, untung kelihatan di sini. Kalau enggak mama ke pesta pakai baju sobek, mama disuruh doa, pimpin doa. Sedikit renungan firman dan pimpin doa. Ya Tuhan terima kasih saya tidak jadi pakai baju sobek. Kita manusia, baju sobek, baju noda kita enggak pakai. Karena itu cacat. Setuju? Jubah kebenaran anak domba Allah jangan kita kotorkan. Jangan ada noda dan celah. Semua saudara dan saya sudah pakai jubah kebenaran dari Yesus Kristus dikala kita percaya Dia yang mati dan bangkit. Ya, jubah kita dibuang, dikotor, yang kotor dikeluarkan, diganti, ada penggantian pakaian. Sekarang semua kita, Alkitab bilang siapa yang percaya kepada Yesus dan dibaptis sudah bersalut dengan Kristus. Saudara dan saya sudah bersalut dengan Kristus. Sakno Kristus dinodai.
Masa salutan Kristus ini kita asal-asal saja hidup? Jangan, saudara. Kita jaga tetap bersih jubah kebenaran dari anak domba Allah yang kita sedang pakai. Amin. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dikatakan pada berikutnya, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Baca terus yang kedua, tolong baca sama-sama. Yang melakukan apa yang adil, sampai situ. Tidak bercela, tidak berdosa. Tidak bernoda. Seperti pakaian tidak bernoda, tidak kotor, tidak sobek. Pakaian jasmani. Apalagi pakaian rohani. Yang kedua, yang melakukan apa yang adil. Kelihatannya sepele, adil. Siapa suka taruh fokus soal adil? Jarang ya. Kita jarang mikir tentang adil ya. Rasanya itu biasa-biasa saja. Betul tidak? Kita rasa kita biasa aja adil ya. Tapi mari hari ini kita mau sedikit fokus. Kita harus melakukan apa yang adil. Nah, ada di kisah Alkitab. Ada seorang mamah namanya Ribka. Ribka nyonyanya istrinya siapa, saudara? Halo? Siapa? Ribka, Ishak. Tepuk tangan untuk Ko Erik dan Bu Yani yang menjawab. Haleluya. Ribka nyonyanya Ishak. Ishak dan Ribka punya anak siapa namanya? Esau dan kembar ya. Kembar toh? Masih ingat cerita sekolah minggu? Kembar tapi tampilannya enggak sama. Kelakuannya enggak sama, emosinya enggak sama. Ya, Yakub berbulu, Ishak licin. Ya. Esau berbulu, Yakub licin kulit. Maaf. Yakub kulitnya berbulu, Esau berbulu, Yakub kulitnya licin. Yakub sudah suka diam di rumah, Esau suka berburu, lain. Ya, hobinya lain. Ya, lalu si Mama Ribka ini lebih sayang sama siapa? Sama Yakub, karena dia selalu ada di rumah dan mama-mama biasa diam di rumah ya, masak, nyuci, gosok, ya toh. Nah, ini cowok satu ini suka diam di rumah, si Yakub, sedangkan Esau suka pergi berburu, beberapa banyak hari baru dia pulang bawa buruannya. Saudara yang kekasih, pada satu waktu saudara tahu Ishak bilang, Esau, kamu pergi berburu, masak makanan buat ayah, lalu ayah akan makan dan memberkati kamu. Si Mama Ribka nguping, lalu dia bilang, Ishak, gak usah berburu, ambil saja lembu yang tambun di kandang, sembelih, masak yang enak, nanti mama masak, kamu bawa ke ayah, supaya kamu diberkati ayah. Ya. Lalu singkat cerita, yang dapat berkat Yakub. Esau pulang, sudah masak, papanya bilang, loh berkatnya sudah tak kei tadi, loh bukan kau ya, kon kemana? Tadi walah rupanya adikmu sudah dapat berkat itu. Lah saya berkat apa papa? Wah sudah tidak ada. Marah dia. Ya, marah si Esau. Ya, karena apa? Ketidakadilan daripada mama mereka. Sehingga Esau bilang begini, nanti kau rasa ya, setelah papa meninggal tak bunuh kon. Esau marah. Yakub lari. Karena kakaknya marah, bahkan mau bunuh. Saudara, karena apa? Ya, umpet-umpetan di rumah. Mama bisik-bisik, masak yang enak, ambil saya di kandang. Papa berkati kamu. Ya. Semestinya tidak boleh begitu, tunggu Esau pulang. Kok disuruh masak Esau? Coba pergi tanya, Pak, aku udah bikin apa supaya papa berkati? Ini jalan sepihak. Saudara, rasanya adil itu biasa-biasa. Padahal itu luar biasa loh. Orang yang bisa datang dekat kepada Tuhan adalah orang yang, jawab semua, adil saudara.
Lalu ada di firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi soal adil ini sangat perlu diperhatikan. Ya, saudara yang punya anak 5, adillah 5-5. Punya anak 3 adil mendapat kasih sayang dari saudara. Punya anak 2, saudara sudah adil. Saya punya anak 2. Menurut saya sudah adil 100% adil. Tapi kakaknya masih iri hati. Mama cuma sayang sama Endro, gak sayang sama aku. Nah itu, sudah adil, masih ada kata begitu. Apalagi gak adil. Ya, saudara punya harta kekayaan bagi adil kepada anak-anak saudara. Sebelum kita tutup mata, supaya gak tengkar anak-anak saudara. Adil, semua sudah oke sebelum orang tua yang punya harta untuk warisan itu, warisan terbagi. Saudara harus adil, sebab kalau nggak adil orang bisa bunuh-bunuhan loh, karena nggak adil. Ya, saudara yang kekasih, dalam keadilan itu juga terkandung, ya dikatakan firman Allah bahwa terkandung kejujuran dan kebenaran. Ya, saudara tidak sembunyi-sembunyi. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan mau supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. 1 hidup tidak bercelah, 2 hidup yang adil. Ya, dalam keadilan itu saya katakan terkandung jujur. Saudara jujur, nggak bohong-bohongan, adil, jujur, terkandung jujur, terkandung kebenaran. Nanti kebenaran bahagian yang ketiga. Terkandung jujur, saudara. Saudara, ada seorang bercerita kepada saya. Ya, dia bilang begini, Hilda, kamu tuh puji Tuhan ya, dapat mantu yang baik katanya. Haleluya. Ya, sebab dia tahu anak saya yang namanya Dr. Gigi Endro Daniel Rawis selalu kalau saya ke Jakarta, ke Manado, dia yang beli tiket. Terus teman saya cerita, saya punya teman ini, teman dekat. Ya, suaminya punya kerjaan baik, persis kamu. Tapi dia tidak boleh kasih ke orang tuanya. Marah besar istrinya. Lalu kalau anak laki-laki yang sudah dipelihara, sudah jadi seorang yang bisa bekerja, tidak kasih mamanya, adil enggak? Enggak adil. Enggak adil. Istrinya dapat, teman saya itu, woi jahat sekali Hil. Dia bilang, istrinya marah kalau suaminya memberi kepada ibunya. Ya, saya bilang, kalau sampai sudah begitu, ya bagaimana ya? Ya pinter-pinter lah, bijaksana sang anak ini, sang suami ini, supaya bisa memberi kepada ibunya. Ibunya sudah tua, Hil, mamanya sudah tua. Tapi istrinya marah kalau diberikan kepada keluarganya. Saudara yang kekasih, lalu mau bagaimana? Saya bilang, kalau kita beri diam-diam juga salah. Tapi kalau enggak beri diam-diam, dimarahi. Kalau beri diomongin, diomongin transparan, keluarga, istri tidak setuju. Ya ini memang sulit, tapi kita harus tahu semua. Ya, sebagai seorang anak yang masih punya orang tua seperti Bu Sri, masih punya ayah yang sudah tua, ya, seperti Bu Yani, masih punya mertua yang sudah tua. Kalau ada rezeki daripada pekerjaan kita atau daripada anak cucu kita kasih uang kepada kita, ingat orang tua kita, ya. Kok Erik masih punya orang tua. Saudara, orang tua biar kaya, kewajiban anak harus beri. Di firman Allah, Ishak itu orang kaya. Kaya. Dari muda sampai tua dia kaya. Tapi dia bilang apa? Esau pergi berburu, buat makanan buat papa. Artinya, kamu kasih makan sama papa. Walaupun papa Ishak ini kaya, dia suruh Esau kasih makan sama dia. Saudara yang punya orang tua, punya mertua, ya, walaupun orang tua kaya, kasih uang sama orang tua, kasih belanja, kasih makan kepada orang tua. Saudara yang kekasih,
Dan kita harus adil dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita. Kasih sayang adil, keuangan bagi dengan adil ya. Makanan bagi dengan adil, kekayaan harta ya yang akan diwariskan bagi dengan adil. Sebab adil itu sangat penting. Tuhan menilai keadilan itu. Soal masuk surga tergantung juga adil atau tidak adil kitanya ini. Bukan hanya untuk dekat dengan Tuhan, tapi Alkitab katakan siapa yang bisa diam di kemahnya Tuhan, di rumah Tuhan di sorga? Orang adil. Saudara, jadi mari kemas hidup ini adil. Ya, punya cucu 5 misalnya, sayang 5 cucu sama. Punya cucu 2, sayang 2 cucu sama. Punya cucu 3, oma oba sayangnya sama. Kasih pemberiannya sama. Amin saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan yang berikutnya. Kita akan baca pada ayat kedua. Ya. Yang satu berlaku tidak bercela, yang kedua melakukan apa yang adil, dan yang ketiga orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara yang kekasih, orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Ini dikatakan ini soal bicara. Tadi soal kelakuan, tidak berdosa. Sekarang soal mulut, soal perkataan. Orang yang bisa masuk dekat, syarat untuk dekat dengan Tuhan atau masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya perkataannya benar, perkataannya tidak dusta, perkataannya tidak mencelakakan orang lain, perkataannya tidak memfitnah, perkataannya tidak menyakitkan hati orang lain. Paulus bilang, hendaklah perkataanmu penuh kasih. Betul? Kalau terjemahan lama, hendaklah perkataanmu jangan hambar tapi dimasinkan dengan garam. Artinya perkataan kita menyemangati, perkataan kita membangun, perkataan kita menasihati, perkataan kita menyenangkan, perkataan kita membuat orang dari susah menjadi senang, tertolong. Saudara jaga perkataan. Perkataan Alkitab katakan dari lidah anggota yang kecil, tapi manfaatnya sangat besar kalau digunakan. Jangan sampai lidah ini membakar hutan yang besar, artinya merugikan. Ya, di Bromo terbakar karena acara pre-wedding bisa terbakar satu lahan yang cukup besar. Nah, merugikan. Jadi perkataan jangan sampai merugikan, tapi memberkati. Dan susah sekali mau jaga ini perkataan ini mulut kecil. 5 dosa yang sulit dibuang. 1, dosa marah. Orang yang suka marah sudah jadi orang Kristen marah-marah terus, itu ada di Efesus. Manusia baru, kalau dia marah jangan sampai matahari terbenam. Manusia baru jangan beri tempat pada iblis. Manusia baru jangan berdusta. Manusia baru jangan mencuri. Manusia baru jangan ada perkataan yang kotor, tapi perkataan membangun. 5 hal dosa ini sangat melekat sehingga Paulus tulis kalau jadi manusia baru 5 ini dijaga baik-baik, dieliminasikan yang salah-salah itu. Karena orang yang suka mencuri sulit terlepas. Orang yang suka dusta sulit terlepas. Orang yang suka maki sulit terlepas. Suka ngomong tidak baik sulit terlepas. Ada teman anak saya di Amerika. Seorang teman perempuan, anaknya banyak. Lebih dari saya tidak usah bilang berapa. Sebab kalau saya bilang, kalau dia dengar online service ini, dia sudah tahu Bunda bicara tentang dia. Anaknya banyak. Suaminya kalau panggil dia apa? Ding, ding. Apa itu? Bukan jeng ya, jing. Anjing. Saudara, ini anak saya cerita dan anak saya diceritakan dari yang bersangkutan. Perkataan loh, orang Kristen loh, pergi gereja tiap hari Minggu, bajunya bagus, anaknya banyak. Orang Kristen, tapi panggil istrinya bukan jeng, jing. Apa artinya itu? Tidak menghargai istrinya.
memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya esok jadi papa, jadi mama akan seperti itu sebab lifestyle itu ditiru. Ya, cara hidup orang tua ditiru. Hati-hati. Kalau enggak jaga perkataan, biar orang Kristen enggak bisa dekat dengan Tuhan. Syarat dekat dengan Tuhan, mulut bibir dijaga. Perkataan dijaga. Karena dosa perkataan itu sulit mau dilepaskan. Tapi harus kita kemas. Kita jadi orang Kristen, perkataan kita baik dan memberkati. Kalau kita bicara orang senang. Kalau kita bicara orang terhibur. Kalau kita bicara orang terbuka jalan, terberi hikmat baru oleh Tuhan. Karena dengan apa? Nasihat kita. Ya, perkataan kita. Ya, dengar suara kita. Manis. Lembut. Membangun. Bahkan Alkitab katakan perkataan kita harus perkataan membangun. Orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu yang terbesar, itu keselamatan. Jadi orang yang dengar perkataan kita sampai akhirnya bisa terima keselamatan dalam Yesus Kristus. Betapa kuasa dari perkataan itu. Dan perkataan itu juga suatu doa. Saudara, mari mulai jaga perkataan. Manis dalam rumah tangga. Manis sama pap. Ya. Anak manis sama papa mama. Ya. Suami manis sama istri. Ya. Perkataan manis yang ekspresif gitu ya. Yang ada terkandung cinta di dalamnya. Apakah mama papa masih bilang I love you pap. I love you mom. Sebab namanya kalau sudah nikah saudara. Cinta itu tinggal 25%. Yang 75% itu termasuk uang, termasuk pekerjaan, karier, itu 75%. Gimana Pak jadi? Salah atau betul? Gak bisa jawab asistenku itu. Kalau masih pacaran cintanya 100, kalau boleh 100% plus. Tapi kalau sudah kawin cintanya 25%. 75% itu karier, duit, ya, hobi, itu 75%. Karena saya alami, waktu kami di Timur masih belum punya anak, saya 2,5 tahun kerja di tim-tim, saya rasa cinta suamiku, wih luar biasa, sudah nikah ini, sudah bekerja 2,5 tahun saya bekerja di tim-tim, habis nikah saya dari Minahasa pindah Timur, sekarang Timor Leste. Sekarang tidak ada pegawai Indonesia di sana. Saudara yang kekasih, kemudian saya sekolah Alkitab sama suami saya, papanya Andrew. Lalu lahir anak pertama di sekolah Alkitab. Lahir di Malang, kita sekolah Alkitab di Beci. Lalu kami ditempatkan di Surabaya, menggantikan pelayanan guru kami, Pendeta Andrew Kuntukahu. Lalu dapat anak lagi satu, Andrew. Lalu anak-anak mulai besar. Saya rasa kok cinta suamiku kok sudah berkurang banget. Saya bilang, Papa, ngana masih sayang pak kita? Iya no sayang. Kita Manado tuh, kita orang Manado. Iyalah sayang. Tapi kok mama rasa udah gak kayak di tim-tim dulu? Ya, iyalah pastilah. Oh ya, kenapa? Kan cintanya sudah terbagi. Bukan saya kamu saja, sudah bagi 3. Saya, Esther, Andrew. Ya Tuhan, kalau punya anak, cinta gak 100% lagi ternyata. Kebagi mbak anak. Gak tahu pengalaman saudara. Ternyata betul ya pengalaman saya. Lalu satu waktu saya rasa kok beliau sudah gak cinta. Saya bilang, Papa, kamu masih cinta sama aku? Iya cinta. Nah kamu bilang, Mama, aku cinta mama 1000 kali bilang. Dan dia bilang, Mama, aku cinta mama 1000 kali. Sudah, titik, full stop. Saya bilangnya 1000 kali supaya kamu hafal. Dan kamu bikin. Nah itulah, dalam rumah tangga, cinta itu sudah berkurang. Tapi mari kita yang kemas. Bilanglah, setiap hari ada kata cinta, I love you papi. I love you mami. Ya.
Lalu saudara sebagai mama papa sayang kepada anak-anak saudara. Saya pernah mensekolahkan seorang anak jemaat. Ya. Sekarang sudah tidak, sudah pindah luar mana Surabaya. Ya. Sekolah gratis saya bawa di Universitas Surya. Mungkin kok Erik tahu yang Yohanes Surya kalau nggak salah namanya, yang buka universitas gratis. Nggak tahu sekarang masih jalan atau enggak di Tangerang. Dia bilang apa? Alah, biarin aja tante, kan perempuan, nanti kawin masuk dapur juga. Ya sudah, saya mau berusaha kasih kuliah gratis, saya mau antar, sudah beberapa dari gereja-gereja saya berkhotbah, saya kasih tahu info ini, saya bawa brosur, sudah beberapa anak yang terkumpul saya bawa ke sana. Tapi salah satu anak jemaat mamanya tidak support. Saudara yang punya anak, sayang anak, bukan cuma kasih makan bergizi, kasih pendidikan yang baik. Gak ada amennya. Kasih sekolah yang baik supaya habis mereka sekolah mereka bisa kerja, kerjanya enak, uangnya banyak. Kalau nggak sekolah kerjanya berat, uangnya sedikit, saudara. Saya sudah terangkan kemarin malam. Saudara yang kekasih, mari perkataan kita berkat, ya. Jangan kita ngomel-ngomel sama anak, maki-maki sama anak, bilang anak gini itu ini itu yang nggak bagus. Saya nggak usah omong lah, kalau saudara tahu yang nggak bagus. Tidak boleh ngomong yang tidak baik. Semua berkata saya mau, perkataan saya berkat untuk keluarga saya, untuk jemaat, untuk sesama teman-teman saya. Ya, ini jaga perkataan. Soal perkataan, persyaratan saudara mau dekat dengan Tuhan. Kalau perkataanmu enggak benar, biar berbakti, enggak bisa dekat dengan Tuhan. Kelakuan dijaga tidak bercelah. Keadilan harus ada dalam hidup saudara. Perkataan yang benar, bukan perkataan yang salah. Bukan perkataan yang merugikan. Perkataan yang baik. Alkitab katakan, kemas dulu di pikiran, ini di hati, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan kebajikan. Pikirkan semua itu supaya saudara keluarkan yang baik-baik itu yang sedap didengar. Kalau enggak dikemas dulu di hati pikiran, akhirnya kita ceplas-ceplos yang tidak memberkati. Ada banyak orang tua tuding-tuding anak dengan kamu ini yang tidak bagus. Nggak boleh, itu anak saudara. Katakan yang baik untuk mereka. Semangati mereka dengan perkataan saudara. Demikian pula suami dan istri. Anak juga ke orang tua. Ada anak-anak suka marah-marah sama orang tua. Ada enggak? Ya Tuhan maaf ya. Ternyata ada anak suka marah-marah sama papanya dan mamanya. Itu enggak boleh saudara, berdosa. Saudara enggak tahu apa-apa dipelihara orang tua sampai saudara besar dan berhasil. Lalu sudah besar orang tua diumpat-umpat. Enggak boleh. Saudara enggak bisa dekat dengan Tuhan. Syarat mau dekat dengan Tuhan dan mau masuk di sorga di kemahnya Tuhan. Ini, jaga bibir mulut. Mau ingin hari-hari depanmu baik dan berhasil, jaga perkataan. Amin. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Orang yang bisa masuk ke kemah Tuhan, yang hidup bisa dekat dengan Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Dan saya bilang syarat datang kepada Tuhan ya. Oke, kita baca ayat 3. Kita sudah belajar tadi 3. Perbuatan tidak bercela, keadilan, perkataan yang baik dan benar. Oke. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Hati-hati. Jangan ngomong fitnah. Ya, tidak boleh memfitnah. Memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Fitnah itu tidak ada pada orang Kristen, pada saudara dan saya. Amin. Sudah, saya enggak lanjutkan lebih jauh. Saudara tahu tidak boleh memfitnah, artinya menceritakan burukannya seseorang. Apalagi yang kita cerita buruk itu tidak buruk. Lalu dengan cerita kita dia yang punya jabatan akhirnya bisa tergeser karena kita memfitnah. Ya, tidak boleh memfitnah. Sudah keempat. Kelima. Ini kayaknya sederhana tapi perlu diperhatikan.
tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Teman dan tetangga saya anggap jadi satu, artinya tidak berbuat jahat kepada teman kita dan tetangga kita. Tidak memfitnah tetangga, menimpakan celah kepada tetangga. Artinya merugikan tetangga, kita geser sifat kita ngambil punya tetangga, enggak boleh. Ya. Ada seorang mengeluh ke saya. Waduh, tetangga saya itu dia bikin pagar, dia ambil bagian saya. Ya. Dan tirisan air masuk ke halaman saya. Itu enggak boleh. Tidak mendatangkan kerugian kepada teman dan tetangga. Amin. Jadi perhatikan, ini seperti sepele. Kawan kan sepele. Tapi kawan itu penting, diatur Alkitab. Ada teman, hati-hati, ada teman mendatangkan celaka, tapi ada teman lebih karib dari saudara. Jadi Tuhan atur soal teman. Hati-hati, punya teman yang lebih karib dari saudara. Jangan kita berteman dengan teman yang mendatangkan celaka, tidak baik. Kita akan celaka. Nah, Tuhan atur juga bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan teman. Saudara harus punya teman, tidak boleh hidup sendiri. Anak saya bilang, mama pergi reuni supaya mama tahu mama punya teman-teman, koleha, dokter gigi, semua sudah tua. Mama tidak sendiri, sudah tua. Anak saya support, pasti dia kasih tiket kepada saya. Minggu depan saya reuni 50 tahun mahasiswa kedokteran gigi. Kami masuk kuliah tahun 1973, 50 tahun bikin reuni. Karena ada satu teman datang dari Kanada. Dan dia bilang kita reuni. Dan sudah daftar sampai kemarin saya lihat 38 orang. Termasuk saya daftarnya nomor 33. Sebab tadinya saya nggak mau pergi karena saya baru datang dari Jakarta kemarin. Kemarin hari Jumat malam. Tapi anak saya bilang, mama pergi supaya mama ketemu koleha-koleha mama. Mama ada teman-teman dulu yang belajar sama-sama. Makan bakso sama-sama, siomay sama-sama, empek-empek. Di Jakarta kan banyak empek-empek. Makan empek-empek sama-sama. Mama pergi supaya mama lihat ada banyak teman-teman mama juga. Semua sudah tua. Ya, saudara, teman itu perlu. Saudara jangan hidup tanpa teman. Setuju enggak? Saudara harus punya teman. Tapi hati-hati. Kita jangan berbuat jahat terhadap teman kita. Dan kita jangan berbuat jahat kepada tetangga kita. Amin. Ada keluarga yang berbuat jahat kepada keluarga. Bu Sum cerita. Masih family, keluarga. Ya, tapi berbuat jahat sama neneknya, sama tantenya. Ya, sama ya Ibu Sum sebagai orang tua. Ada. Sedangkan teman kita tidak boleh berbuat jahat, apalagi sama saudara. Halo, setuju enggak? Jangan berbuat jahat kepada saudara. Ya. Ada keluarga, enggak usah bilang keluarga bagaimana, nanti kalau dia dengar online ini, dia udah tahu lah. Hilda sudah bilang tentang aku. Jadi ada keluarga dalam menerima harta kekayaan dari orang tua secara sepihak. Dia buat, bukan punya dia. Punya mama, papa, punya keluarga, kakak, beradik. Tapi kena di cucu ini, milik kakek nenek yang banyak anaknya. Tapi secara sepihak dia buat sertifikat atas nama dia sendiri. Itu tidak baik. Itu berbuat jahat bukan kepada teman, kepada keluarga. Enggak akan masuk dalam kemahnya Tuhan, saudara. Alkitab bilang, Alkitab ini enggak salah. Siapa yang boleh masuk ke kemahnya Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Itu loh. Hidup tidak bercelah, kelakuan bagus. Ya. Yang kedua apa, masih ingat enggak? Adil, makmur. Kalau adil, makmur, ya. Ketiga, jaga perkataan. Yang keempat, tidak memfitnah. Kelima, tidak berbuat jahat kepada teman, tetangga, apalagi kepada saudara. Bisa bilang amin? Ya, kita kemas kehidupan berteman baik. Sebab kalau teman baik itu lebih karib dari saudara. Saya punya teman, ya, teman dokter gigi, dua-dua dokter gigi. Semua mereka sudah pensiun. Yang tidak pensiun saya heran ya. Kenapa? Saya
kerja di ladang Tuhan. Jadi nggak pensiun, teman-temanku sudah pensiun. Sebentar-sebentar telepon saya. Kadang-kala saya nggak keburu angkat. Kadang-kala saya angkat, maaf saya ada doa. Maaf saya ada kebaktian. Maaf saya repot. Mereka sudah pensiun. Pingin punya teman. Dan saya punya teman dekat ini, kita ngoceh-ngoceh di telepon. Kita perlu teman. Ya, sebab namanya manusia, kalau ada teman, manusia itu makhluk sosial. Ada teman bicara. Manusia makhluk sosial, kalau nggak punya teman, nggak ada teman bicara, bisa stres. Lama-lama dari stres bisa, kayak kok Endo bilang seno, orang Manado bilang seno. Ya, kita perlu teman, tapi hati-hati, jangan berbuat jahat terhadap teman. Oh, sudah ditulis sini. Oke, ya saya nggak teruskan. Ya, nggak usah yang lain ya, ini aja dulu. Yang lain itu ya, hubungan dengan teman juga ya. Yang ketujuh kan dia bilang, yang ayat keempat, yang ketujuh bilang, yang memandang hina orang yang tersingkir. Itu kan sehubungan dengan orang lain ya. Sudah, kita nggak ke situ dulu. Sebab kalau terlalu banyak, saudara akhirnya nggak masuk semua, keluar maneh. Jadi sebenarnya tak gabung aja 5 itu dan 6 jadi 1. Tapi nggak apa-apa. Oke, ya. Kita bisa masuk ke rumah Tuhan, ke kemah Tuhan, ke dalam sorga. Atau selama kita hidup, kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, tolong tidak bercela, tulis hidup. Tidak bercela, ialah tidak bercela kelakuan ya. Kelakuan kita baik, tidak bercela. Adil, ayo baca sama-sama. Tidak bercela, kelakuan adil, perkataan kebenaran, tidak memfitnah, tidak berbuat jahat kepada teman, tidak merugikan tetangga, apalagi merugikan teman dan saudara. Amin, saudara. Saudara bisa ini 6 hal ambil, lakukan dalam hidup ini. Amin. Supaya kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Ya, bisa bergaul dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, dan kalau kita tutup mata kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Saya undang Ko Erik pimpin lagu dan doakan firman Allah. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau telah mengajar kami melalui hamba-Mu, Ibu Gembala, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang sudah hadir, dan Engkau juga memberkati anak-anak yang sudah ada di hadapan tahta-Mu, di hadapan hadirat-Mu saat ini. Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu, Engkau curahkan dengan limpah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tunduk ada kuasa Tuhan, kita yakin kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam